Baik, kembali lagi dengan saya Pramudia Frame Silitonga. Kali ini di CSR Alprok 5 dengan materi Go. Nah, oke, di sini ada kode yang saya buat di CS waktu di kelas. Ini saya buat perbaikannya. Oke, di sini kita akan melihat perbandingannya. Perbedaannya itu ada di bawah, di bagian main. Nah, di sini. Tadi itu ada kesalahan ya dari saya memahami eh, soalnya. Jadi harusnya itu eh, kita diminta untuk memasukkan apa namanya, jumlah apa jumlah angka yang akan kita masukkan. Nah, kemudian perintah lalu eh, angka supaya outputnya bisa jadi kayak gini. Sementara waktu di kelas tadi aku buatnya pakai while. Jadi dia akan ngeloop terus dan eh, bakalan nge-enq sama deq sesuai sama perintah. Dan ini juga ada kesalahan, aku juga belum tahu ya di mana letak kesalahan di kode yang ini. Tapi nggak apa-apa, di sini sudah ada perbaikan. Jadi kita jelasin dari atas saja. Bentar, begini aja. Oke. Oke, yang pertama di sini kita buat type def, buat node-nya, buat struct. Kita pakai type def biar nggak capek ngetik-ngetik struct lagi. Di dalamnya ada data sama node next-nya buat ke nyimpan apa namanya, alamatnya. Terus kita ada struct buat queue-nya, isinya itu front, itu buat depan, dan rear untuk belakangnya, biar kita bisa masukin dan keluarin dari arah yang berbeda. Terus kita create node-nya. Di node-nya ini new node kita sediain, kita buat tempat mengalokasikan data untuk node barunya. New node data, jadi new data, terus next-nya kayak yang setelahnya, alamat menuju setelahnya itu kita buat 0. Karena dia itu bakalan jadi yang terakhir tiap memasukkan. Terus kita create queue. Kita berikan pointer queue. Kita alokasikan datanya. Terus queue front sama dengan queue rear sama dengan 0. Terus ini kalau dia empty, kalau kosong ya, return, dia akan return key front sama dengan 0. Jadi terus di sini ada enq buat masukin datanya. Nanti dia akan create node baru dan melakukan sesuai sama yang di sini. Terus selanjutnya deq ini buat ngehapus yang paling awal tadi, karena untuk Q kan dia first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk tadi itu yang dikeluarkan pertama kali. Kalau dia kosong, sistem akan ngeprint kalau ini kosong dengan pesan empty. Kemudian kalau dia nggak kosong, datanya itu bakalan dihapus untuk yang front. Di remove,
terus yang frontnya diubah jadi yang selanjutnya. Jadi misal kita masukkan angka pertama dan angka kedua, nanti angka pertamanya bakalan dihapus, terus angka keduanya itu akan dijadiin jadi front. Kemudian ini ada display queue untuk menampilkan. Jadi kalau dia kosong, dia bakal di return. Kenapa di return? Kenapa nggak dikasih pesan empty? Karena di bawah ini udah ada. Nanti kalau kita buat empty di situ jadinya nanti displaynya jadi dua kali. Jadi dua kali pemberitahuan empty. Dan menurut saya itu pemborosan ya. Kemudian di sini nanti akan di print queue dari first. Dari first maksudnya ya yang paling depan duluan. Dari front sampai rear. Terus di sini kenapa while temp tidak sama dengan 0? Karena di rear-nya itu habis rear itu kan ada dia yang nyimpan alamat buat yang selanjutnya. Itu kan kita isi sama 0. Jadi selagi belum mencapai 0-nya ini, sistemnya akan terus mencetak Q-nya dari first sampai nanti ke rear. Setelah rear kan ini. Jadi ini udah tidak memenuhi lagi, makanya dia akan berhenti. Nah, kemudian untuk main-nya kita masukin dulu ini Q-nya, terus kita masukin N buat jumlah input kita, terus ini angka untuk scan angka apa yang akan dimasukkan. Kemudian di sini ada perintah untuk dia NQ atau DQ, memasukkan atau menghapus. Nah, pertama dia akan di-scan dulu N-nya, jumlahnya berapa, jumlah input kita. Terus untuk I sama dengan 0 sampai I sama dengan I lebih kecil dari N, dia akan memperbolehkan kita terus buat ngasih input gitu. Entah itu kita buat input 1 atau 2 sesuai sama ininya. Kalau perintahnya 1 dia akan NQ, terus kita diminta buat masukin angkanya lagi. Jadi kalau misal kita kita masukin 1 nih, kita bisa kasih spasi terus masukin angka yang mau kita masukin. Nanti setelah kita enter dia akan langsung ngedisplay isi Q-nya. Terus untuk perintah kalau dia 2, kalau dia kosong, nah kosong nih, mau dikurangin. Kan nggak bisa tuh. Jadi dia akan ngeprint empty. Nah, kemudian kalau udah di DQ, terus setelah dihapus nih, ternyata udah kosong si Q-nya. Maka dia akan ngeprint kalau ini kosong. Nah, kalau inputnya untuk perintahnya itu di luar angka 1 dan 2, dia akan ngeprint kalau inputnya tidak sesuai lalu akan break. Oke, sekarang kita coba. Nah, kita misal buat 80 aja deh, biar bebas. Kita enter. Terus perintah kita buat masukin dulu. Angka berapa, kita masukin 9. Enter. Nah, di Q-nya udah ada angka 9. Kita masukin lagi. Kita buat 7. Nah, nambah tuh. Kita buat lagi pakai angka 8. Nah, kalau kita mau ngehapus, kita 2.
angka 9-nya itu hilang. Kenapa? Karena yang dihapus itu adalah yang pertama masuk. Tadi pertama masuk 9, dia juga yang pertama akan keluar. Kemudian kita kurangin lagi. Nah, kurangin lagi, di sini pasti akan ngeluarin input empty. Kenapa? Karena ini tinggal 1, dan kita akan hapus 1, maka outputnya harusnya empty. Nah, dia sesuai. Kalau kita kasih perintah selain 1 dan 2, dia akan berhenti. Kita coba angka 5. Nah, dia berhenti. Sekian penjelasan dari saya. Pramudia Efraim Silitonga, NPM 24063954423. Sekian dan terima kasih.